Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Setidaknya kalau muka tidak mendukung, berkata-katalah dengan baik, Pak. Berkata-katalah dengan bijak, dengan penuh motivasi. Bukan dengan ujaran kebencian. Ini biang keroknya, ya kan Jokowi dan keluarganya. Ini kan persoalan. Bro, kalau masalah cerita biang kerok, ente itu bukan biang kerok lagi ya. Anda itu udah anjing kerok, mau menebar-nebar hoak gitu. Yang benci sama Pak Jokowi itu hanya kalian-kalian. Jangan bawa nama rakyat Indonesia ya. Bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Iki sing ditabraki Deddy Sitorus. Deddy Sitorus PDIP, artinya PDIP sepertinya juga bergabung kepada aliansi pembenci Pak Jokowi. Padahal biyen kontra, sekarang karena misinya sama, membenci dan menjatuhkan Pak Jokowi, gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang serangan demi serangan kepada Jokowi yang hingga kini tidak usai-usai ya. Bayangkan di negeri ini ada orang yang dihina selama 10 tahun berturut-turut, ya 10 tahun lebih bahkan gak ada henti-hentinya. Dan orangnya sabar, tidak pernah melakukan perlawanan ya. Berkata kasar aja nggak pernah. Parahnya lagi orang ini adalah presiden dan saat ini mantan presiden. Hingga purna bakti sebagai presiden, gelombang hinaan ternyata juga nggak mandek-mandek. Ya mungkin hinaan dan makian kepada Jokowi akhir-akhir ini kembali viral di banyak media sosial buntut fitnah ijazah palsu Jokowi yang kembali menghangat ya. Sebelumnya saya memohon maaf lahir dan batin ya jika selama ini saya ada salah kata dan salah sikap karena saat ini adalah momen hari raya minal aizin wal faizin ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya sekelas dosen UI, tapi kata-katanya tidak mencerminkan sebagaimana seorang pendidik. Kata-katanya penuh dengan ujaran kebencian, melecehkan, menghina ya terhadap Bapak Jokowi. Sama sih ya muka Bapak ini dengan hatinya. Ya Pak, setidaknya kalau muka tidak mendukung, berkata-katalah dengan baik Pak. Berkata-katalah dengan bijak, dengan penuh motivasi. Bukan dengan ujaran kebencian. Ya memang sih ya di UI ini banyak sekali para pembenci Pak Jokowi. Salah satunya juga Ketua BEM UI. Ya, kemarin selalu teriak-teriak menyalahkan Pak Jokowi. Dan sekarang dia apa? Anteng dia pakai baju merah. Jadi kader partai Kebo sekarang. Kita tahu semuanya ya. Di belakang mereka ini siapa? Sudah bisa ditebak ya. Waktu bukan salah satu ya, ada mobil yang mengantar Pak Hasto ke KPK.
mobilnya itu suara rakyat. Dan mobil itu juga dipakai untuk demo mahasiswa, demo kepada pemerintah. Mobilnya sama, jadi kita tahu siapa di belakang mereka-mereka ini, ya. Ya, ini adalah saya mengomentari seorang dosen tadi teman-teman ya, di bagian depan yang berbaju merah ya, merah marun atau merah hati, yang katanya adalah seorang dosen UI ya. Jadi kita saksikan bareng-bareng katanya presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Ya, ini adalah video lama sebetulnya, sekira 1 bulan lebih yang lalu. Dan saat ini kembali viral buntut ijazah palsu Jokowi yang kembali menghangat ya. Ya, kalau saya komentari mungkin ini orang yang sedang berhalusinasi. Pertama, dia sebagai seorang pendidik seharusnya omongannya itu selain beretika juga logis ya, sesuai dengan keilmuan gitulah. Ada pendekatan yang digunakan. Dia mengatakan presiden terburuk yang dikirim ke neraka ke bumi, Sebentar. Anda pernah ke neraka? Hah? Anda pernah ke neraka? Tahu di neraka itu apa, di mana gitu loh. Kemudian neraka bisa ngirim presiden terburuk ke bumi itu gimana caranya? Aduh, ini orang berhalusinasi. Kebanyakan membaca hikayat-hikayat dari Timur Tengah ini. Lanjut. Ini biang keroknya, ya kan, Jokowi dan keluarganya. Ini kan persoalan. Bro, kalau masalah cerita biang kerok, ente itu bukan biang kerok lagi ya. Anda itu udah anjing kerok, menebar-nebar hoak gitu. Yang benci sama Pak Jokowi itu hanya kalian. Jangan bawa nama rakyat Indonesia ya. Kalian itu kan coba dicari datamu siapa ente. Siapa kalian? Tahu masyarakat Indonesia ini tahu siapa kalian, benar, ya kan? Kalian kan barisan-barisan sakit hati, FPI, ya kan, kilapah, kalian itu hati. Jadi jangan bawa nama rakyat Indonesia, termasuk kami yang itu pengikut saya itu mencapai 6.000 suara ya. Itu semuanya pro Pak Jokowi. Lihat enggak punya mata enggak kamu tuh. Lihat itu rumah Pak Jokowi. Rakyat Indonesia yang datang ke rumah Pak Jokowi dari mana-mana, berduyun tiap hari itu. Jadi pakai otakmu, pakai matamu. Ya, tokoh-tokoh dari luar juga banyak datang ke sana ya, ke rumah Pak Jokowi itu. Raja Salman juga datang ke rumah Pak Jokowi sana. Juga masih banyak tokoh-tokoh yang dari negara lain yang datang ke rumah Pak Jokowi. Kok Anda itu tuh bertebur hoak begitu murahan ya? Manusia apa sih kamu itu? Kayaknya model-model kamu tuh bawa agama begitu loh. Pakai peci bagus, pakai ini. Biar nampak kamu tokoh agama gitu. Tokoh agama dari mana kamu? Tokoh dari mana kamu? Kalian itu kan garis-garis keras kalian. Agama garis keras kalian. Jadi nggak usah bicara lah bawa nama Indonesia ya, nama rakyat Indonesia. Manusia-manusia kalian itulah anjing-anjing keroknya gitu yang selalu buat hoak untuk membenci seseorang tadi ya. Bagus kalian biar bagus matimu, oke? Ya, menurut saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, misalnya agak kasar atau menyinggung, saya mohon dimaklumi ya, skip saja. Saya sajikan bukan untuk mendukung kata-kata yang kurang etisnya, melainkan isi pendapatnya, iya kan? Iyalah. Jadi saya sependapat bahwa ya kalau Jokowi kau sebut biang gerok ya kan. Terus elu ini siapa gitu loh. Kan begitu katanya netizen barusan di bagian depan tadi ya kan. Iyalah, anjing kurap. Anjing kerok. Anjing kerok itu anjing kurap ya kan. Iya, aduh. Mereka ini nggak sadar ya ngata-ngatain orang ya dengan hinaan, cacian, makian, bahkan fitnahan. Tapi mereka ini nggak sadar bahwa diri mereka itu lebih parah daripada orang-orang yang mereka hina itu ya. Lanjut. Bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Pemirsa, berikut ini
akan maju ke tampil artis-artis yang sudah tidak asing lagi, artis-artis pembenci Pak Jokowi yang sudah mengakar, ngoyot, dan tidak akan berubah pikiran sampai kapanpun. Kita panggilnya Ibu Kurnia. Non sering ini ya, non sering ini. Lucu saya melihat orang ini ya, advokat katanya ini. Ini sepertinya nek video-video ini kemarin sing udeng-udengan itu siapa? Iki sing ditabraki Deddy Sitorus. Deddy Sitorus PDIP, artinya PDIP sepertinya juga bergabung kepada aliansi pembenci Pak Jokowi. Padahal biyen kontra, sekarang karena misinya sama, membenci dan menjatuhkan Pak Jokowi, gabung. Partai gak duwe harga diri. Meskipun yang namanya partai itu pelintat-pelintut nggih. Ibaratnya kodok mencolot rene mencolot rono, termasuk sak pemikirane, sak wong-wonge, gak digawe nduk kene mencolot nduk kono. Partai perilakunya ya wis kodok iku, partai pencolot-pencolot iku. Jadi golek bolo, PDIP golek bolo kepada nanggone aliansi para pembenci Pak Jokowi iki mau. Tapi leren dionceki dhisik. Kayak misalnya nduk ngene gedung DPR ngono sidang RDP kok. Ya ketua fraksi atau anggotane fraksi PDIP ngonceki orang-orang pemerintah kok. Iki Deddy Sitorus dionceki orang-orang membenci. Karena mereka ragu, jangan-jangan menyusup gitu. Wong biyen soalnya apa membenci, sekarang kok mau gabung gitu. Cuman nek sampean ndelok video panjangnya, itu permasalahannya gampang Pak untuk menyeret Pak Jokowi. Tinggal Ibunda Ketua Umum Megawati Soekarno Putri berani mengatakan sejujur-jujurnya bahwa Jokowi itu penjahat, penyandera, penjajah. Bahwa Pak Jokowi itu dikatakan oleh mereka penjajah, penjahat, penyandera. Kira-kira Bunda Megawati Soekarno Putri mau enggak nurut apa sing dikarepne apa yang diminta oleh Ibu advokat iku mang? Gelem gak kira-kira lho? Gelem pun ketok gak pinter, gak gelem. Ya aneh wong padha-padha bencine. Iya. Jadi katut gak pinter, seandainya mau PDIP dalam hal ini sing diminta mereka itu Ibu Ketua Umumnya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu penjajah, penyandera, penjahat. Ya katut gak pinter pisan, kaya advokat sing ngomong iki mang sebu sapa Bu Kurnia iki mang. Katut gak pinter pisan gitu loh. Kenapa? Kalau versi mereka Pak Jokowi dikatakan itu penjajah, penyandera, penjahat. Yang dicontohkan hanya 3 orang iki, Tom Lembong, Said Didu, Hasto Kristianto lho. Wis ketok to contone gitu lho. Makanya yang menjadi penjajah, penyandera, penjahat iki sapa? Mereka ditersangkakan oleh aparat penegak hukum ya. Ditersangkakan oleh aparat penegak hukum itu karena perilakunya sendiri. Ya, meh keseliu rek. Karena perilakunya sendiri gitu loh. Loh, sing korupsi sing memarkup data dia, sing berperilaku tidak baik dia, sing disalahno Pak Jokowi. Ngene iki lah advokat, nek korah-korahe kurang adoh ya ngene iki gitu loh. Advokat sing korah-korahe kurang adoh. Jadi analisanya berdasarkan kandungan pembersih korah-korah iki mang, sabun pembersih iku mang, pencuci piring iku mang. Bukan berdasarkan hukum yang berkaitan dengan hal itu, tidak. Makanya Bu Kurnia sekali-sekali nek korah-korah iki rada ado, jangan di wastafel sebelah kompor aja. Sekali-sekali korah-korah kono nang nggone pinggir kali. Nggih.
Jadi cek ngerti keadaan yang sebenarnya itu cek ngerti. Nek wastafel nduk sebelah kompor wis umum wis biasa, tapi nek kora-kora nang kali, apalagi kali ini curam ngene. Oh ya rada keren ya men, ya. Akhirnya tambah pengalaman, tambah wawasan dan tambah pinter, bukan advokat macem opo ngene iki mau. Sorry, bukannya ngenyek ndak. Wong sing tak omongno fakta kok, realita kok. Kenyataan kok. Ya toh? Kenyataan apa? Mengatakan penjahat sing dicontohno mereka Tom Lembong Saedidu. Sementara kita tahu sapa Tom Lembong Saedidu Hasto Kristianto. Kita semua pada tahu kok. Mereka terjerat kasus hukum bukan karena Pak Jokowi. Tapi perilakunya yang buruk. Koruptor. Lho ngono Pak Jokowi sing disalahno. Delogo jaran. Oke, dulur, inilah yang terkadang saya sering berbicara. Jangan mudah terprovokasi, ojo mudah katut-katut. Nek daripada manasno kuping dan sebagainya gak usah ndelok TikTok, di-scroll ndelok sing asik-asik tok iki. Karena apa? Tidak semua isinya itu mencerahkan, memandaikan, tapi juga membencikan juga. Menggaplekkan juga. Seperti ini menggaplekkan juga. Nggih. Tetap ayo gunakan akal sehat. Sorsa Abu Bakul Kembang. Bahwa Joko Widodo katanya penjahat, apa tadi? Penjajah, penyandra, dan penjahat katanya. Itu ya yang disampaikan oleh artis yang di bagian depan tadi ya kan. Kita tampilnya yang disindir oleh Bakul Kembang Sorsawo ya. Itu adalah sebetulnya kalau menurut saya kasihan. Ini jujur teman-teman ya. Misalnya teman-teman misalnya bertanya ya kan, gimana Bang pendapat Anda tentang para pembenci Pak Jokowi? Kasihan gitu loh. Jujur loh, saya kasihan gitu loh. Karena saya pernah mempelajari ilmu mikro ekspresi dan makro ekspresi ya, walaupun nggak ahli-ahli amat ya, dan juga tidak mempelajarinya di bangku pendidikan, enggak, secara otodidak begitu. Nah, hasil belajar saya itu menyimpulkan ketika saya melihat para pembenci Pak Jokowi ya, itu adalah orang-orang dengan tekanan batin promek ya, jadi tekanan batin tingkat 1 lah gitu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya gagal, orang-orang yang dalam hidupnya tidak bahagia, orang-orang yang dalam hidupnya menderita, dan dia berharap gitu ya, dia bisa lepas dari penderitaan itu ya, yang menghimpit kehidupan mereka, ekonomi mereka, keluarga mereka, dengan cara menyerang Pak Jokowi, mencaci maki Pak Jokowi, dan lain-lain. Jadi sebetulnya ya, cacian yang disampaikan kepada Pak Jokowi, hinaan, bahkan fitnahan, ini sebetulnya adalah apa namanya ya, itu loh, pengalihan bingung saya mau ngomong. Pokoknya balas dendam dirinya lah gitu loh. Karena hidup mereka itu nggak seperti yang mereka bayangkan, nggak seperti yang mereka inginkan. Dan mereka mendapatkan pembenaran bahwa dengan cara mencaci maki Pak Jokowi itu, mereka telah berjuang di jalan yang benar gitu loh. Padahal sebetulnya dilihat dari ekspresi-ekspresi mereka, pilihan diksi yang digunakan, intonasi, dan kemudian juga gestur ya, dan juga busana yang digunakan, mereka ini termasuk golongan orang-orang yang menderita gitu loh. Makanya saya kasihan. Tapi saya sangat senang kalau orang ini dikarungin, dikirim ke Palestina, ke Israel ya kan. Buat apa campuran bom ya, buat ganjel tank. Lanjut. Mau cerita ya, kemarin saya ketemu saudara saya yang dulu sangat memuja banget Pak Jokowi gitu. Sampai semua postingannya dia pokoknya tentang Pak Jokowi semua gitu. Tahun berapa ya saya lupa. Udah agak lama sih. Waktu itu posisinya dia nganter istrinya kuliah di luar negeri. Jadi dia stay juga di luar negeri gitu. Istrinya kuliah S2, dia ikut gitu.
Terus dia sering posting-posting tuh di sosial medianya dia tentang Pak Jokowi itu gini loh, pokoknya memuja banget gitu lah. Nah, karena saya merasakan bahwa kebijakan Pak Jokowi dari awal itu mengganggu priuk saya gitu ya. Jadinya kita sering tuh, suami saya sama sepupu yang lain ada beberapa, itu nge-counter semua pernyataan dari saudara kami itu. Karena dia tidak tinggal di Indonesia, jadi dia nggak ngerasain gitu. Tapi segimanapun kita nge-counter, sekenceng apapun, dia nggak akan sadar-sadar gitu. Nah, akhirnya dia pulang tuh ke Indonesia, dan kehidupannya dia ternyata, walaupun dia tidak cerita, ya mungkin beda jauh lah dengan kondisi dia waktu di Australia gitu sama istrinya. Dia di Australia bisa ini itu, bisa ini itu. Nah, di Indonesia ternyata ekonomi tidak semudah itu gitu, perekonomian. Nah, kita pun nggak ngebahas ya udahlah ya gitu ya. Nah, pas kemarin ke rumah lah beliau tuh ngobrolin gaji, terus pemotongan gaji, PPH gitu, kena potongan berapa, dan sama suami yang ngobrol. Saya iseng aja nyeletuk. Dulu kan pemujanya Pak Jokowi, kata saya, pendukung fanatik Pak Jokowi, kata saya. Sekarang gimana? Kan sekarang juga Pak Prabowo ini ya keberlanjutan, terus bilangnya hidup Jokowi gitu, kata saya. Terus kata dia ya enggak, katanya tahun kemarin mah saya enggak memilih yang sama gitu, katanya begitu. Ya beda pilihan dari sebelumnya. Karena ternyata perekonomian itu ya tidak sebaik itu. Terus saya iseng nanya lagi, gimana, mending di mana? Semiskin-miskinnya kita mending hidup di Indonesia apa mending di luar negeri, kata saya gitu. Terus dia bilang lebih enak di luar negeri, kata dia. Serepot-repotnya secara ekonomi pun tidak serepot Indonesia. Memang demikian. Jadi kalau orang-orang yang fanatik itu kayak bucin parah gitu, mau kita kasih fakta seterang benderang mungkin, dia nggak akan sadar-sadar. Dia baru sadar ketika periuk makannya itu terganggu sama kebijakan pemerintah. Misal kebijakan pemerintah tentang kalau dulu saya ya, tentang pemotongan pajak marketplace dulu sekian, terus naik sekian, terus ada pajak-pajak lain yang dateng ngantai gitu. Saya sebagai online seller ngerasa, loh kok gini gitu. Nah, jadi mau kita kasih seterang benderang apapun ke yang fans fanatik itu susah banget. Baru mereka akan sadar ketika memang periuk makannya sudah terganggu. Nah kan, apa yang saya katakan pada komentar sebelumnya. Para pembenci Pak Jokowi adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, yang secara ekonomi itu mengalami gangguan. Iya, jadi mereka yang secara ekonomi mengalami gangguan, ya, yang mengalami keterpurukan ekonomi, mereka mencari pelampiasan. Nah, ketemu kata-katanya ya, tadi saya bingung apa ya kata-kata yang tepat. Nah, sekarang ketemu ya, pelampiasan. Jadi ketidakbahagiaan mereka dalam hidup, kegagalan atau ya ketidaksesuaian harapan, ekspektasi mereka dalam menjalani hidup dan berkeluarga ya, termasuk kondisi ekonomi, mereka lampiaskan dengan mencari sosok untuk dipersalahkan, untuk dikambing hitamkan. Dan mereka menemukan sosok itu yaitu Jokowi, gitu ya. Jadi ya barusan kita bisa ngelihat gitu loh. Kalau misalnya ini orang ya kan menganggap bahwa ekonomi Indonesia itu nggak seperti yang dibayangkan ya kan, nggak sebaik seperti yang dibayangkan sebentar-sebentar. Rujukannya apa? Anda mengatakan demikian. Anda menyimpulkan demikian menggunakan pendekatan apa? Apakah Anda menggunakan pendekatan ilmu ekonomi ataukah ilmu cocok logi? Karena ekonomi Anda itu menurun, kemudian Anda mengklaim bahwa ekonomi Indonesia menurun seperti ekonomi yang Anda alami. Kemudian Anda tadi mengatakan bahwa sesulit-sulitnya di luar negeri lebih enak daripada sulitnya di Indonesia. Ya udah, saya dukung, kemasi barang Anda ya, bikin paspor ke luar negeri nggak usah balik, ya kan? Iyalah, langsung aja ngomong ke imigrasi, saya nggak usah balik, nggak akan balik lagi. Saya akan menjadi warga negaraan asing gitu, ya kan? Aduh, ini orang gimana, macam kayak gini, ya kan? Dan coba saya bertanya ya, ekonomi Anda mengalami penurunan di masa pemerintahan Jokowi sebentar-sebentar. Emang Pak Jokowi itu melakukan apa gitu loh sampai ekonomi Anda itu menurun dan Anda menyalahkan Jokowi dan Anda mengklaim penurunan ekonomi Anda itu juga sama dengan penurunan ekonomi Indonesia secara global atau menyeluruh.
Atau jangan-jangan Anda selama ini mendapatkan upeti, ya, mendapatkan upah, mendapatkan rizki dari organisasi-organisasi keagamaan yang suka bikin ricuh. Begitu organisasi itu izinnya dibekukan, Anda kehilangan mata pencarian. Aduh, ini orang-orang, aduh. Ya, teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama. Video tentang cerita Sudrun, ya, bukan bagian pertama, yang bagian terakhir barusan, ya, cerita Sudrun Wati yang merasa bahwa dirinya telah tepat tidak mendukung dan memilih calon dari Jokowi, ya, karena katanya ekonomi Indonesia tidak sebaik yang dibayangkan. Saya nggak tahu pendekatan apa yang digunakan untuk menilai tingkat ekonomi Indonesia ya yang tidak sebagus yang dibayangkan tersebut, ya. Apakah rujukannya adalah ekonominya secara pribadi, gitu, ya. Dan tadi juga mengatakan bahwa di luar negeri lebih baik, ya. Ya, pendek saja komentar saya terkait pernyataan netizen tersebut, ya. Ya udahlah, kemasin barang Anda, silakan minggat ke luar negeri dan jangan balik lagi. Titik, ya. Oke, teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang serangan demi serangan kepada Jokowi yang hingga kini tidak usai-usai. Bayangkan di negeri ini ada orang yang dihina selama 10 tahun lebih, nggak ada henti-hentinya, dan orangnya sabar, tidak pernah melakukan perlawanan, dan alhamdulillah sehat terus, ya. Parahnya lagi, orang itu adalah presiden. Hingga purna bakti sebagai presiden, gelombang hinaan ternyata tetap nggak mandek, ya. Ya mungkin hinaan dan makian kepada Jokowi akhir-akhir ini kembali viral di media sosial, buntut fitnah ijazah palsu milik Jokowi yang kembali menghangat, ya. Sebelumnya saya memohon maaf lahir dan batin, ya, jika selama ini saya ada salah kata dan salah sikap, karena saat ini adalah momen Hari Raya Idul Fitri, jadi izinkan saya menyampaikan minal aizin wal faizin, ya, gitulah, ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.